Jangan biarkan doa hanya menjadi rutinitas tanpa rasa pasrah. Jangan biarkan usaha hanya menjadi kesibukan tanpa menyerahkan hasilnya. Karena doa yang tanpa pasrah akan melahirkan kecewa. Usaha tanpa pasrah akan melahirkan putus asa. Tetapi doa dan usaha yang disertai pasrah akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang pasrah tidak akan merasa kekurangan, karena ia yakin rezeki datang dari Allah. Orang yang pasrah tidak akan merasa kesepian, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Orang yang pasrah tidak akan mudah rapuh, karena ia yakin segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Maka saudaraku, jika hari ini engkau berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Jika hari ini engkau berusaha, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menata hidupmu, biarkan Allah yang memilihkan jalan terbaik. Dan biarkan Allah yang memberi hadiah sesuai waktunya. Dengan begitu hatimu akan lebih damai, jiwamu akan lebih tenang, dan hidupmu akan lebih indah, sebab engkau tidak lagi mengikat diri pada dunia, melainkan hanya pada Allah semata. Dan itulah makna pasrah dalam doa dan usaha. Pasrah dalam ujian dan cobaan. Pasrah dalam ujian dan cobaan hidup. Karena setiap manusia pasti diuji, tidak ada seorang pun yang terlepas dari cobaan. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kebahagiaan, ada yang diuji dengan kesedihan. Semuanya adalah ujian, hanya bentuknya saja yang berbeda. Maka pasrah adalah kunci utama dalam menghadapinya. Karena tanpa pasrah, hati akan gelisah, pikiran akan kacau, tubuh akan lemah. Tetapi dengan pasrah, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan tubuh menjadi lebih kuat, saudaraku. Ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru ujian adalah tanda cinta Allah. Karena dengan ujian kita disadarkan akan kelemahan kita. Dengan ujian kita dibersihkan dari dosa-dosa. Dengan ujian kita dinaikkan derajatnya. Maka jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah ketika diuji, sebab ujian itu adalah bentuk kasih sayang, meski kadang wujudnya menyakitkan. Pasrah dalam ujian berarti menerima bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Bukan berarti kita berhenti berusaha mencari jalan keluar, tetapi kita tidak larut dalam keputusasaan, kita tidak menolak kenyataan, kita tidak menolak takdir, kita menerimanya dengan hati yang lapang, sambil tetap berusaha dan berdoa agar diberi kekuatan melewati cobaan itu. Saudaraku, lihatlah kisah para nabi. Mereka adalah manusia pilihan, tetapi ujian mereka jauh lebih berat dari kita. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah mengorbankan anaknya. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Bahkan Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakan kaumnya, dengan kehilangan orang-orang terkasih, dengan peperangan yang melelahkan. Namun apa yang membuat mereka kuat? Jawabannya adalah pasrah kepada Allah. Saudaraku, kita mungkin tidak diuji seberat para nabi, tetapi kita sering merasa beban kita paling berat. Padahal jika kita mau melihat lebih luas, banyak orang yang ujiannya jauh lebih besar, namun mereka tetap tegar karena pasrah. Maka jangan biarkan ujian membuatmu lemah. Sebaliknya, biarkan ujian menjadi alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Sebab ujian adalah jalan menuju surga. Dan orang yang pasrah dalam ujian akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Pasrah dalam cobaan juga melatih hati agar tidak sombong. Ketika kita diuji dengan kekurangan, kita belajar bersabar. Ketika kita diuji dengan kelebihan, kita belajar bersyukur. Keduanya adalah bentuk ujian, dan keduanya membutuhkan pasrah. Karena kesabaran tanpa pasrah akan terasa berat, dan syukur tanpa pasrah akan mudah berubah menjadi kesombongan. Maka pasrah menjaga hati kita tetap seimbang. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang diuji, jangan putus asa, jangan merasa Allah tidak adil, jangan merasa hidupmu paling berat. Tetapi katakanlah dalam hati, aku pasrah kepada Allah, aku serahkan semua urusan ini kepada Allah. Aku yakin Allah tahu yang terbaik untukku. Dengan ucapan itu hati akan menjadi lebih damai, beban akan terasa lebih ringan, dan langkah akan terasa lebih kuat. Itulah keajaiban pasrah dalam ujian dan cobaan. Ia mengubah rasa sakit menjadi ladang pahala. Ia mengubah air mata menjadi doa.
Ia mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan Ia mengubah ujian menjadi jalan menuju cinta Allah. Pasrah membawa ketenangan hidup. Pasrah membawa ketenangan hidup, sebab semua manusia pada dasarnya mencari ketenangan. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mencarinya dalam jabatan, ada yang mencarinya dalam pujian manusia, tetapi semuanya tidak pernah cukup. Hati tetap merasa kosong, pikiran tetap merasa gelisah, tubuh tetap merasa lelah. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah, dan pasrah adalah pintu menuju ketenangan itu. Orang yang pasrah hidupnya sederhana, tetapi hatinya lapang. Ia mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi ia merasa cukup. Ia mungkin tidak selalu sehat, tetapi ia bisa bersyukur. Ia mungkin tidak selalu berhasil, tetapi ia tidak merasa gagal, karena ketenangannya tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu bersamanya. Saudaraku, berapa banyak orang kaya yang gelisah karena takut kehilangan hartanya? Berapa banyak orang berkuasa yang cemas karena takut kehilangan jabatannya? Berapa banyak orang terkenal yang resah karena takut kehilangan popularitasnya? Semua itu menunjukkan bahwa dunia tidak pernah bisa memberi ketenangan sejati. Justru semakin banyak kita bergantung pada dunia, semakin besar pula rasa gelisah yang kita dapat. Karena dunia ini fana, sedangkan hati kita butuh sesuatu yang kekal, itulah Allah. Dan cara mengikat hati dengan Allah adalah dengan pasrah. Saudaraku, orang yang pasrah tidak akan mudah terguncang oleh kabar buruk, tidak akan mudah panik oleh perubahan keadaan, tidak akan mudah marah oleh ucapan orang, sebab ia tahu semua yang terjadi sudah diatur Allah. Ia tahu semua yang ia terima adalah yang terbaik menurut Allah, maka ia menjalani hidup dengan senyuman, dengan ketenangan, dan dengan penuh rasa syukur. Inilah yang membuat wajahnya teduh. Kata-katanya menyejukkan dan sikapnya menenangkan orang di sekitarnya. Pasrah membawa ketenangan karena ia memutus rantai rasa takut, takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan, takut sakit. Semua rasa takut itu hilang ketika hati benar-benar pasrah, karena yang ia takuti hanyalah kehilangan ridha Allah. Dan selama Allah ridha, maka semua ketakutan dunia tidak lagi berarti, saudaraku. Bukankah kita sering mendengar orang bijak berkata, orang yang paling kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup. Orang yang paling kuat adalah orang yang hatinya berserah kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan ketenangan. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya kedudukan, tetapi lapangnya hati dengan kepasrahan. Saudaraku, jika engkau ingin hidup tenang, jangan kejar dunia tanpa henti. Jangan gantungkan hatimu pada manusia, tetapi belajarlah pasrah. Katakan dalam hatimu setiap hari, aku pasrah kepada Allah, aku serahkan hidupku kepada Allah, aku jalani hari ini dengan usaha. Tetapi hasilnya aku biarkan Allah yang menentukan. Dengan kalimat itu, hatimu akan terasa lebih ringan, jiwamu akan terasa lebih damai, dan langkahmu akan terasa lebih mudah. Itulah rahasia sederhana dari pasrah, rahasia yang mampu membuat hidupmu lebih indah, lebih tenang, dan lebih bermakna. Pasrah membuka pintu rezeki. Pasrah dapat membuka pintu rezeki, karena banyak orang gelisah soal rezeki. Banyak yang sibuk mencari, banyak yang khawatir kekurangan, banyak yang takut miskin. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk. Bahkan burung yang keluar pagi dengan perut kosong dan kembali sore dengan perut kenyang, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Lalu mengapa manusia yang lebih mulia masih takut tidak mendapatkan rezeki? Jawabannya adalah karena kurangnya rasa pasrah. Saudaraku, rezeki itu bukan hanya soal harta. Rezeki itu bisa berupa kesehatan. Rezeki bisa berupa keluarga yang penuh kasih. Rezeki bisa berupa teman yang setia. Rezeki bisa berupa kesempatan beribadah. Semua itu adalah rezeki. Tetapi seringkali manusia hanya memandang rezeki sebatas uang, sehingga hatinya gelisah. Padahal jika ia mau pasrah, ia akan melihat betapa luasnya karunia Allah. Pasrah membuka pintu rezeki karena hati yang pasrah tidak serakah. Ia tidak mengejar dunia berlebihan. Ia bekerja dengan tenang, ia berusaha dengan ikhlas. Dan hasilnya Allah cukupkan, saudaraku. Berapa banyak orang yang hartanya sedikit, tetapi hatinya tenang. Berapa banyak orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya penuh berkah. Itulah buah dari pasrah. Karena Allah cukupkan apa yang ia miliki.
dan Allah berkahi apa yang ia usahakan. Pasrah juga membuat kita tidak mudah iri dengan rezeki orang lain, karena kita yakin setiap orang sudah ada bagiannya, kita yakin Allah tidak pernah salah membagi rezeki, kita yakin apa yang kita terima adalah yang terbaik untuk kita. Dengan begitu hati tidak lagi sibuk membandingkan, tetapi sibuk bersyukur dan berusaha, saudaraku. Bukankah kita sering mendengar ayat Allah yang berbunyi, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Di dalam ayat ini terdapat rahasia besar, bahwa ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci rezeki, bukan semata kecerdikan atau kerja keras, sebab ada orang yang bekerja keras tetapi tetap merasa kurang. Ada orang yang cerdas tetapi tetap gagal, sementara ada orang sederhana yang hidupnya berkecukupan. Rahasianya adalah pasrah kepada Allah. Saudaraku, jangan takut soal rezeki, karena Allah sudah menjaminnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, mencari rezeki yang halal, dan setelah itu pasrah kepada Allah. Biarkan Allah yang mencukupkan, biarkan Allah yang memberkahi, biarkan Allah yang menambah jika diperlukan. Dengan begitu hati akan tenang, pikiran akan jernih, dan hidup akan lebih damai, sebab kita tahu rezeki bukan dari manusia, melainkan dari Allah semata. Pasrah menguatkan iman. Pasrah dapat menguatkan iman. Karena iman bukan sekadar ucapan, iman bukan sekadar pengetahuan, iman adalah keyakinan yang hidup di dalam hati. Dan salah satu tanda iman yang kuat adalah ketika hati mampu pasrah sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, banyak orang yang mengaku beriman, tetapi hatinya masih gelisah. Banyak orang yang salat, tetapi hatinya masih takut akan masa depan. Banyak orang yang berdoa, tetapi masih ragu dengan ketetapan Allah. Inilah tanda bahwa iman masih lemah, karena hati belum benar-benar pasrah. Pasrah adalah buah dari iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin mudah ia pasrah. Semakin lemah iman seseorang, semakin sulit ia pasrah. Maka pasrah dan iman ibarat dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, pasrah menguatkan iman karena ia mengajarkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Orang yang pasrah yakin Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Orang yang pasrah yakin Allah selalu memberi yang terbaik. Orang yang pasrah yakin bahwa apa yang tampak buruk pasti ada hikmahnya. Keyakinan ini membuat iman semakin kokoh, membuat hati semakin tegar, dan membuat jiwa semakin damai, saudaraku. Iman yang tidak disertai pasrah akan rapuh. Sekali diuji bisa runtuh, sekali gagal bisa putus asa, sekali kecewa bisa berpaling dari Allah. Tetapi iman yang disertai pasrah akan tetap kokoh meski diuji berkali-kali, tetap sabar meski doa belum terkabul, tetap bersyukur meski nikmat terasa sedikit. Inilah iman yang sejati, iman yang lahir dari hati yang pasrah. Pasrah juga membuat kita lebih dekat dengan ibadah. Karena orang yang pasrah selalu merasa butuh kepada Allah, ia selalu ingin berdoa, ia selalu ingin berzikir, ia selalu ingin mendekat, dan semakin ia mendekat semakin kuat pula imannya, saudaraku. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi. Mereka adalah contoh iman yang kokoh, karena hati mereka selalu pasrah. Mereka berjuang di medan perang dengan pasrah. Mereka kehilangan keluarga dengan pasrah. Mereka hidup sederhana dengan pasrah. Dan hasilnya adalah iman yang tak tergoyahkan. Inilah pelajaran besar bagi kita semua. Saudaraku, jika engkau ingin imannya kuat, belajarlah pasrah. Jangan biarkan hatimu terikat berlebihan pada dunia. Jangan biarkan pikiranmu selalu cemas akan hari esok. Tetapi biarkan hatimu bersandar pada Allah. Biarkan pikiranmu percaya pada janji Allah. Biarkan hidupmu berjalan dengan ketenangan iman. Dengan begitu engkau akan menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang syukur, pribadi yang tegar, dan pribadi yang selalu dekat dengan Allah. Itulah buah dari iman yang disertai pasrah. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup bukan hanya tentang ujian besar atau doa panjang. Hidup sehari-hari juga syarat dengan tantangan kecil yang sering membuat hati gelisah. Misalnya ketika pekerjaan menumpuk, ketika keluarga menuntut perhatian, ketika teman bersikap menyakitkan, ketika orang sekitar tidak mengerti kita. Semua itu adalah bagian dari kehidupan. Dan disinilah pasrah diuji,
Pasrah dalam kehidupan sehari-hari berarti tetap tenang saat menghadapi masalah kecil, tetap sabar saat menghadapi orang yang sulit, tetap ikhlas saat kehilangan hal-hal yang tampak penting. Pasrah tidak hanya berlaku untuk hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil, karena hal kecil yang kita pasrahkan setiap hari akan melatih hati kita untuk pasrah pada hal besar, saudaraku. Jika kita mampu pasrah terhadap hal kecil, maka kita akan lebih mudah pasrah terhadap hal besar. Ini adalah prinsip sederhana namun luar biasa. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika semuanya baik, tetapi juga ketika ada kesulitan. Karena kesulitan adalah tanda bahwa kita masih diuji, dan ujian adalah bentuk perhatian Allah, saudaraku. Ketika kita menunda rasa marah, menahan ego, menahan keluhan, dan menerima keadaan dengan lapang dada, maka kita sedang berlatih pasrah dan hati kita menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah tersulut emosi, kita tidak lagi mudah gelisah, kita tidak lagi terlalu berharap pada manusia. Semua harapan kita tertuju pada Allah. Inilah kekuatan pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Ia membuat kita tetap tegar, tetap sabar, tetap bahagia, dan tetap dekat dengan Allah. Orang yang pasrah setiap hari akan menemukan kedamaian di tengah kesibukan, akan menemukan cahaya di tengah kegelapan, dan akan menemukan kebahagiaan yang hakiki karena hatinya selalu disandarkan kepada Allah. Saudaraku, jangan pernah meremehkan pasrah dalam hal kecil. Karena dari hal kecil kita belajar menghadapi hal besar. Jangan merasa terlalu sibuk untuk pasrah. Karena hati yang pasrah adalah hati yang siap menerima setiap ketetapan. Jangan biarkan diri terlalu lelah oleh dunia. Karena pasrah akan membuat hidup lebih ringan, lebih mudah, dan lebih damai. Sehingga setiap langkah kita menjadi ibadah, setiap kata kita menjadi doa, setiap tindakan kita menjadi jalan mendekat kepada Allah. Dan inilah rahasia sederhana namun luar biasa dari pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Pasrah menuju kehidupan bahagia dan penuh makna. Pasrah adalah jalan menuju kehidupan yang bahagia dan penuh makna. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya dari harta, bukan hanya dari kesenangan dunia, bukan hanya dari pengakuan orang lain, tetapi dari hati yang lapang, hati yang damai, hati yang pasrah kepada Allah. Orang yang pasrah tahu bahwa dunia ini hanyalah singgah, bahwa yang kekal adalah akhirat, bahwa yang penting adalah ridha Allah. Dan ketika kita menyadari itu, hidup menjadi lebih ringan, langkah menjadi lebih mantap, pikiran menjadi lebih jernih, dan hati menjadi lebih damai, saudaraku. Pasrah mengajarkan kita untuk menerima, untuk ikhlas, untuk bersyukur, dan untuk sabar. Inilah kunci kebahagiaan. Inilah rahasia kehidupan penuh makna. Orang yang pasrah tidak akan dikuasai oleh amarah, tidak akan dikuasai oleh kesedihan, tidak akan dikuasai oleh rasa takut, karena hatinya selalu bergantung pada Allah. Orang yang pasrah tidak terlalu menuntut dunia, tidak terlalu terikat pada hasil, tidak terlalu menuntut orang lain, tetapi hatinya selalu puas dengan apa yang Allah berikan, dan ia selalu bahagia dengan ketenangan yang diperoleh dari pasrah. Pasrah juga membuat kita lebih bijak dalam menghadapi hidup. Karena orang yang pasrah melihat setiap kejadian dengan kacamata iman, ia belajar dari kegagalan, ia bersyukur dari kesuksesan, ia bersabar dari cobaan, ia tidak mudah terprovokasi oleh masalah, ia mampu memaafkan orang yang menyakiti, ia mampu bersyukur meski kehilangan, ia mampu tersenyum meski hatinya sedang diuji. Inilah kekuatan pasrah yang mengubah hidup menjadi indah. Inilah rahasia hati yang bahagia. Inilah jalan menuju kehidupan yang penuh makna, saudaraku. Jangan tunggu sampai semua baik baru bisa pasrah, tapi belajarlah pasrah dalam setiap langkah. Belajarlah pasrah dalam setiap napas. Belajarlah pasrah dalam setiap doa. Karena dari situlah kehidupan sejati dimulai. Dari situlah hati merasa damai, dan dari situlah kita menemukan cinta Allah yang sejati, yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia. Saudaraku, marilah kita akhiri perjalanan ini dengan mengingat bahwa pasrah bukan berarti menyerah, bukan berarti lemah, bukan berarti berhenti, tetapi pasrah adalah tanda kekuatan, tanda iman, tanda ketenangan hati. Pasrah adalah jalan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih syukur, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah
Oleh karena itu, setiap hari, setiap waktu, setiap kesempatan, marilah kita belajar pasrah, mari kita serahkan hidup kita kepada Allah, mari kita jalani hari dengan usaha, doa dan pasrah. Biarkan Allah yang mengatur, biarkan Allah yang memutuskan, biarkan Allah yang menuntun, dan yakinlah bahwa dengan itu semua, hidup kita akan lebih indah, lebih damai, lebih berkah, dan lebih bermakna, sehingga kita bisa menutup hari ini dengan senyuman di hati, dengan ketenangan di jiwa, dan dengan rasa syukur kepada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita. Semoga setiap kata yang kita bahas tentang pasrah kepada Allah bisa membuka hati, menenangkan jiwa, dan memberi inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih dekat kepada Allah. Jangan lupa untuk terus berusaha, berdoa, dan pasrahkan semua urusanmu kepadanya. Karena hanya dengan itulah kita bisa menemukan ketenangan sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga Allah selalu membimbing setiap langkah kita. Amin.